Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 11 IPA 2. Inilah anggota kami. Pendahuluan. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang korupsi dalam kacamata Islam, serta dari sudut pandang hukum. Korupsi dalam kacamata Islam merupakan suatu perbuatan dan dosa, karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya, seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Tentu saja, korupsi hukumnya telah jelas, yakni haram, dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena banyak sekali mudaratnya. Dalam hukum Islam, meski tidak ada nas Al-Quran dan hadis tentang bentuk hukuman bagi pejabat yang melakukan tindak korupsi, masih ada hukum tazir, sehingga asalkan sistem dan aparat hukumnya baik, pelaku korupsi tetap bisa menerima hadiah atau hukuman setimpal, bahkan bisa dihukum mati juga. Dalam Al-Quran, ada beberapa ayat Al-Quran yang memberi isyarat agar umat manusia, utamanya umat Islam, tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." Adapun isi salah satu pasal yang ada di dalam Undang-Undang KUHP Nomor 31 Tahun 1999 tentang hukuman yang layak diberikan kepada koruptor. Berikut merupakan bunyinya. 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan juga denda. 2. Dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Jenis tindak pidana korupsi. 1. Memberi atau menerima hadiah atau janji, yaitu penyuapan. 2. Penggelapan dalam jabatan. 3. Pemerasan dalam jabatan. 4. Ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri penyelenggara negara. 5. Menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Upaya yang dilakukan untuk menghindari korupsi. Supaya terhindar dari perilaku korupsi, kita perlu membiasakan diri dengan hal-hal berikut. 1. Punya mental kaya dan banyak bersyukur. 2. Dekatkan diri pada agama. 3. Jangan berorientasi pada uang. 4. Bersikap jujur. 5. Jangan pernah takut. 6. Tumbuhkan rasa tanggung jawab dari hal yang kecil. Sekian video presentasi dari kami tentang korupsi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.